Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil Islam wal iman. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamhu bina mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak nikmat yang kita peroleh pada saat ini atau sampai saat ini, maka sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita memuji Allah, karena memang yang pantas dipuji Allah, karena semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard, semua milik Allah. Ketika sahabat mendengar ayat ini, mereka lemes, mereka lemah, mereka sedih, karena Allah menyatakan dengan tegas, lillahi ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, maka kita tidak pantas untuk menggunakannya kecuali atas izin Allah. Langit dan bumi pemberian Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Allah izinkan menggunakan fasilitas ini semuanya, sampai saat ini kita gunakan untuk kehidupan kita, dan nanti lebih-lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau tidak ada, masih ada orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, sungguh disayangkan. Mengapa dia tidak mau bersyukur, sedangkan langit dan bumi beserta isinya ini milik Allah? Maka sudah seharusnya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Allah tidak meminta imbalan, Allah tidak meminta balasan dari hambanya. Bahkan Allah akan mengembalikan rasa syukur kepadanya, akan dikembalikan kepada dia kembali. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah hambaku itu bersyukur, nanti dikembalikan rasa syukur itu, yaitu akan dilipat gandakan kembali. Dan biarkan siapa yang tidak bersyukur, maka nikmat itu akan berubah menjadi, atau nikmat itu akan dicabut menjadi malapetaka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur, Pak. Kita bersyukur hari ini kepada Allah. Bukti kita bersyukur adalah kita meletakkan kening kita sejajar dengan kaki kita, yaitu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu adalah nikmat yang terbesar. Kalau panjenengan sakit sujud di hadapan Allah, maka ini nikmat terbesar, Pak. Kenapa ini nikmat? Karena saat sujud itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nikmat yang paling nikmat yang paling besar itu bertemu dengan Allah? Maka ketika sujud melawan panjenengan itu paling dekat kepada Allah. Maka nikmat yang terbesar yang kita rasakan, kita mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersujud, kita bisa melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dan ampunan kepada kita semuanya. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati, tidak terasa, insya Allah Bapak Ibu,
Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan. Kata salam humina mutaqabbalan. Ramadan sudah di depan mata. Ramadan sudah di hadapan kita semuanya insya Allah. Ramadan sudah tinggal beberapa jam lagi. Akan datang Bapak Ibu. Ramadan akan sebentar lagi datang. Meskipun demikian kita tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk kami, dan terimalah amal ibadah kami. Ini doa yang dilantunkan oleh para sahabat sejak 6 bulan yang lalu. Para sahabat sudah minta berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, karena mulianya bulan Ramadan, karena hebatnya bulan Ramadan, karena berkahnya bulan Ramadan. Dan kula panjenengan sampun ngertos Bapak Ibu sering mendengar ya, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa, bulan yang akan menjadikan manusia cepat mengantarkan kemuliaan di hadapan Allah. Jalan yang tercepat untuk menjadikan kula panjenengan hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah dengan Ramadan. Maka Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan sebuah mimpi dari sahabat. Mbok Nawi kalau ini sampun kula sampai akan nyuwun pangapunten. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, kunci surga sudah dipegang. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Nah, sahabat yang satu ini adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini juga memegang kunci surga. Kunci surga sudah dipegang kata Rasulullah. Artinya dijamin masuk surga. Beliau bermimpi Pak. Dan mimpinya orang soleh itu insya Allah baik Pak. Maka kalau orang soleh jenengan sedanten niku mimpi Pak, niku jenengan apa? Sampaikan kepada teman yang lain Pak. Tapi kalau mimpinya buruk tidak boleh disampaikan Pak. Betul angsal disampaikan ke yang lain. Ini adabnya. Jadi jenengan mimpi buruk ya, diburu macan, jekur jurang, ampun diceritake. Tapi nek jenengan mimpi sing apik-apik, jenengan mang ceritake. Dalam sebuah riwayat Imam Ibnu Majah dikisahkan bahwa sahabat ini, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi Pak. Mimpi beliau melihat 2 pemuda bertemu dengan Rasulullah, kemudian menyatakan masuk Islam. Dan dua-duanya wafat dalam kondisi memeluk agama Islam. Jadi ada 2 pemuda bertemu dengan Rasulullah, kemudian menyatakan masuk Islam, kemudian sampai wafatnya dua-duanya dalam kondisi Islam. Yang satu Bapak Ibu, yang satu ibadahnya lebih sungguh-sungguh dan dia mati syahid di medan perang. Yang satu, yang pemuda yang pertama, ibadahnya lebih sungguh-sungguh, kemudian dia mati syahid, mati membela agama di medan pertempuran, mati syahid. Dan kita sudah tahu pahala mati syahid. Dan pemuda yang kedua itu meninggal setahun kemudian Pak. Jadi setahun kemudian meninggal. Dan di dalam mimpi beliau sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dua-duanya berada di pintu surga. Dua-duanya berada di pintu surga. Kemudian dari surga keluar malaikat Pak. Keluar malaikat Pak. Kemudian yang dipanggil masuk pertama kali pemuda yang kedua, dipanggil masuk ke surga pemuda yang kedua. Kemudian setelah beberapa saat kemudian balik lagi malaikat, kemudian memanggil pemuda yang pertama. Kemudian malaikat itu memasukkan pemuda yang pertama masuk surga, kemudian balik lagi, kemudian bilang ya, bicara dengan sahabat Thalhah yang di depan pintu surga, kemudian menyatakan, kamu pulang, kamu kembali, kamu belum waktunya, belum waktunya. Kemudian
kisah mimpi beliau ini diceritakan sama sahabat, Pak. Dan ketika diceritakan sama sahabat, sahabat heran, Pak. Sahabat heran, Pak. Jenengan heran betul. Napa biasa-biasa mau? Napa mboten mudeng? Wong kula critane ra mudeng, Pak. Jenengan ceteteran ngomongin. Heran mboten jenengan? Kalau tak takut ibu-ibu, biasanya ibu-ibu jawab, bapak-bapak susah jawabnya. Ibu-ibu heran mboten, Bu? Herannya napa, Bu? Kok sing mlebu sing kedua ngoten nggih? Nggih to? Bapak-bapak nggih ngoten nggih, Pak? Nggih ngoten nggih. Sahabat heran, Bu. Kok sing mlebet swarga sing kedua, Bu? Terus gandeng sahabat niku nek boten ngertos, Bu, boten tipu masyarakat terus gawe keputusan dhewe, Bu. Boten. Dugi nekani Kanjeng Nabi, nggih. Terus Kanjeng Nabi kok do heran ke nek apa? Mungkin Kanjeng Nabi niki kok ngeten. Oh, itu bahasa kula lempat sedaya. Kalian heran karena pemuda yang kedua masuk surga terlebih dahulu daripada yang pertama. Nggih Kanjeng Nabi, ketahuilah jarak antara pemuda yang pertama dengan yang kedua, surganya itu selebar langit dan bumi, Bu. Ketika Kanjeng Nabi, jarak yang kedua sama yang pertama itu jarak di surganya adoi tingkatnya seluas langit dan bumi. Sahabat heran, Bu. Tante, mengapa kamu heran? Ketika Kanjeng Nabi, bukankah yang kedua itu meninggal setelah 1 tahun kemudian, gitu Pak? Bukankah yang kedua tadi meninggal 1 tahun kemudian? Ketika Kanjeng Nabi, nggih. Bukankah yang kedua tadi berjumpa dengan Ramadan 1 kali lagi, Pak? Nggih, betul, Pak. Luar biasa. Bukankah yang kedua berjumpa dengan bulan Ramadan? Apa hikmah di dalam riwayat Ibnu Majah ini, Pak? Ramadan mampu mengangkat derajat manusia, Pak. Ramadan itu subhanallah luar biasa. Awet saking menika Bapak Ibu yang pangapunten. Insyaallah niki Ramadan sudah di depan mata. Monggo disambut kanthi petunjuk saking Allah dan Rasulnya, Pak. Disambut dengan meriah. Sudah berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan, Bapak Ibu? Sing umurnya 40 tahun. Kalau baliknya 15 tahun, berarti sudah 35 kali bertemu. Benar? 25 kali ketemu Ramadan. Yang umurnya 60 tahun, kalau baliknya 15 tahun, berarti sudah ketemu Ramadan 45 kali. Niki sing alit-alit dari 15 tahun berarti dari balik, Pak. Monggo introspeksi, Pak. Sudahkah Ramadan ini mampu mengangkat derajat golongan panjenengan sedaya? Mampu meninggikan derajat golongan panjenengan sedaya? Apakah Ramadan ini sudah kita laksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo Bapak Ibu niki sampun ajeng dugi, dayoe pun ajeng teko. Apa yang dilakukan nek dayo niku pun ajeng dugi, Pak. Dayo niku nek 2 bulan ajeng dugi, nyun sewu, Pak. Griya pun mulai diresiki, dicat, Pak. Pager-pager didandani, ngene apa mboten? Kandang-kandang ditutupi ngangge spanduk nggih. Nggih telek-telek niku lho, Pak. Kandang sapi ditutupi gen mboten ketok to, Pak. Dekor dugi, gitu Pak. Sound system dugi, Pak. Soalnya dayoe wis arep teko, gendang jembrengno kloso. Ning klosone napa? Bedah. Terus pripun? Tempelen jadah. Ning jadahe pripun? Mampu. Terus napa, Pak? Makake itu mau guguk. Ning guguke mati. Terus niki mboten enten telase, Pak. Mboten sah ditutke nggih lagu niki. Dayoe pun teko mang jrembeng ning kloso, mang toto-toto. Nggih, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalahane, Pak. Nggo disambut kanthi Ramadan. Nggih. Disambut Ramadan kanthi iman. Nyun sewu Bapak Ibu. Monggo dibaleni ayate, jenengan pun hafal.
pun 45 kali ketemu dengan Ramadan nek mboten hafal kebangetan. Ya ayyuhalladzina amanu gitu Pak. Mun hafal to Bu? Nggih, mboten hafal 30 juz minimal ayat Ramadan hafal nggih. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong sing punya iman Pak. Hei orang-orang yang mengaku beriman. Dalam Al-Quran pernah disebutkan Pak, ada seorang badui mengatakan, aku beriman. Kata Allah dibantah langsung, kamu belum beriman. Sinten Pak orang badui itu? Orang badui itu orang Arab pedalaman Pak. Wong Arab desa. Nek yang niki nyuwun ngapunten desa. Ngoten. Arab badui Pak. Wong Arab desa niku wong badui niku yang saya Pak ngeyelan, wis ora ngerti ngeyelan Pak. Nggih. Terus nek dikandani ngeyel, ngoten badui kenapa? Karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Arab badui menyatakan, aku beriman, amanu billah. Kata Allah dibantah, kamu belum beriman, kamu baru Islam. Karena iman belum masuk ke dadamu. Ngoten niki ngendikan Gusti Allah. Karena iman itu tasdikun biqalbi. Karena iman itu berada di mana? Hati, Pak. Kemudian nanti terwujud di dalam perilaku. Maka Allah memanggil Pak, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya iman, hei orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada malaikat, kitabnya dan seterusnya. Hei orang-orang yang percaya saja Pak. Sing dipanggil niku wong sing percaya Pak. Sing ora percaya rasa. Soalnya nopo ngamplah niku. Poso yo gur ngamplah kan ngoten cara Jawine ngoten yen paham. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yang gaib, Allah itu gaib, Allah itu gaib, yang yakin kepada Allah. Ya, karena puasa Ramadan nanti hanya orang yang iman yang kuat menjalankannya, Pak. Hanya orang yang beriman yang kuat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Hanya orang yang beriman. Diwajibkan kalian berpuasa selama 1 bulan penuh, Pak. Kalau sehari 2 hari mungkin kuat. Ini 1 bulan penuh. La'allakum tattaqun, agar kula lan panjenengan menjadi orang yang takwa. Takwa itu paling tinggi Pak derajatnya. Yang paling penting nek jenengan kula lan panjenengan boleh istilahkan yang bawah itu Islam, ya, kemudian muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, yang paling tinggi itu muttaqin, Pak. Maka orang yang bertakwa itu kan berada di surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, Pak. Surga Firdaus. Itu orang yang muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan disiapkan imannya, Pak. Monggo, kula lan panjenengan siapkan imannya, keyakinannya, Pak. Nek mboten disiapke imane, bubrah sedanten, Pak. Bubrah sedanten. Nggo kula lan panjenengan tingali poso. Yen pangunten, Pak. Puasa itu secara fikih artinya menahan diri, Pak. Ya, suatu perbuatan atau suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan dan minum, menahan hawa nafsu dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Yen pangunten, tiyang niku nek boten maem kalih unjuk niku resikonya teng awak lho, Pak. Lemes to nggih. Lemah to, Pak. Kula lan panjenengan resikonya kalau kekurangan zat makanan itu lemah. Logikanya yang paling akal mengatakan kalau orang lemah itu loyo, Pak. Boten saged napa-napa. Tapi iman boten mekaten, Pak. Justru di balik kelemahan itu akan muncul kekuatan, Pak. Logikanya mengatakan wong ki nek ra ngombe karo dahar mesti lemah, Pak. Makanya orang yang puasa tinggal alasan niki, Pak. Aku poso ora iso napa? Mboten iso kerja bakti aku. Lemes aku, mboten iki, Pak. Niki nek mboten iman, ini dijadikan alasan, Pak. Alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah ridhoi yang tentunya lebih baik kalau dilaksanakan. Jangan tinggali, Pak. Sahabat diwajibkan pertama kali puasa kon perang, Pak. Pertama kali diwajibkan puasa tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan Allah perintahkan untuk berperang. Luar biasa. Luar biasa. Dan mereka berperang dalam kondisi puasa. Walaupun ada
ada yang berbuka batal. Saya pernah menceritakan tentang kisah Tolut dan Jalut, Pak. Peperangan antara Raja Tolut dan Raja Jalut itu pada kaumnya Bani Israel, Pak. Di dalam surat Al-Baqarah 246 sampai 249, kisah tentang perang pasukan Tolut dan Jalut, Pak. Tolut itu berkata membawa pasukan, Pak. Pasukannya banyak di bawah. Kemudian Raja Tolut itu akan melawan Raja Jalut, Pak. Raja Jalut itu pasukannya berlipat-lipat dari pasukan Tolut, Pak. Kemudian Raja Tolut mengatakan, wahai tentaraku, nanti kalian akan diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 249. Diuji oleh Allah melewati sebuah sungai. Kata Raja Tolut, siapa yang meminumnya bukan pengikutku, dan siapa yang tidak meminumnya maka dia pengikutku, kecuali yang hanya menciduk seciduk, ciduk terus diunjuk, itu juga pengikutku. Jadi ada yang meminum, ada yang tidak minum sama sekali, dan ada yang minum tapi cuma seciduk tangannya. Apa yang terjadi? Pasukannya mengatakan, wahai Raja Tolut, kami tidak kuat, kami haus. Untuk menghadapi Raja Tolut yang begitu, Raja Jalut yang begitu besar, kami butuh tenaga, butuh kekuatan, Pak. Itu logikanya, Pak. Logikanya ngoten. Tapi karena ini ujian dari Allah, maka ada yang meminum, ada yang tidak minum, ada yang meminumnya hanya sedikit. Dan Raja Tolut diberitahu oleh Allah, yang meminum bukan pasukanmu, maka tidak dibawa, Pak, ditinggalkan. Dan hampir separuh lebih pasukannya minum, Pak. Dan mereka ditinggalkan. Dan hanya sedikit yang tinggal. Konon kata ahli sejarah cuma 300-an lebih. Ya, 300 pasukan. Itu yang tidak minum, dan sebagian kecil, sebagian lagi yang minum cuma seciduk. Dan Allah tutup dengan kalimatnya, sungguh banyak. Nah, pasukan yang kecil mampu mengalahkan yang besar. Mampu mengalahkan yang besar. Akhirnya Tolut, Raja Tolut beserta pasukannya yang tadi taat sama Allah, taat sama pimpinannya Raja Tolut, ternyata mampu menghancurkan pasukan Raja Jalut yang begitu besar. Ternyata di balik kelemahan ada kekuatan, Pak. Nyun pangapunten, Pak. Monggo kula panjenengan tingali. Nggih, iwak niku, Pak. Iwak napa, Pak, sing jenenge niku? Iwak niku nek ajeng pindah teng suatu tempat bermil-mil, berkilo-kilometer, iwak niku mboten makan, Pak. Gitu. Apa tujuannya, Pak? Biar tubuhnya gesit, dan cepet napa nglangine, Pak. Maka dia puasa, Pak. Ikan napa jenenge, Pak? Kan apa, Pak? Enten nggih iwak yang berpindah tempat, Pak. Dalam bab jam iwak niku mboten makan, Pak. Tujuannya apa? Gen gesit. Maka dari itu Ramadan menjadikan manusia langsing, ya Pak. Nggih, Pak. Iki nek niate melangsingkan tubuh, Pak. Nek kadang-kadang belum berhasil, langsingnya cuma siang, Pak. Malamnya gendut lagi. Soalnya nopo? Namun merubah jadwal makan, Pak. Puasa bukan menahan diri. Yang saya puasa itu menahan nafsu, Pak. Nafsunya sampai takbir, Pak. Boten sampai sore, betul, Pak. Makannya sampai sore, tapi nafsunya loh, Pak, selesai makan. Nafsunya sampai takbir nanti 30 hari, Pak. Bukan satu siang. Jadi siang ora apa-apa luwe, ning ditono nopo sore. Tak nek kabeh. Ngoten niku namanya balas dendam berarti, Pak. Berarti balas dendam. Yang ngapunten, Pak. Nolak panjenengan nek pengen poso kanthi saestu, nahane 30 dino. Nggih. Poso niku rak dahane maune esok awan sore, dadi napa, Pak? Esok kale sore. Gitu. Nggih, kudune ngoten, Pak. Berarti ibu-ibu tambah ngirit nggih, Bu. Ning kenyataane tambah boros. Monggo dirubah jadwale. Maune esok awan kale sore diganti esok sore bengi ping 3. Gitu. Bengi ping 3. Dadine akhire boros. Nah, awit saking menika nyuwun pangapunten, Pak. Monggo puasa kanthi saestu ingkang dipun karepe Allah dan Rasulnya. Nggih, yang dikarepe oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi Raja Niku, Raja Tolut itu menguji tentaranya begitu, ya menguji tentara begitu. Maka ikan tadi yang gesit nanti gitu, niku ikan Pak, dengan kertas ular Pak, ular niku nek ajen, no, dan di kupu-kupu sing luwih apik, no Pak, ngentung ya Pak, ngentung niku dahan boten, boten Pak, tomo broto ngentung ulo, niku nggih ngoten Pak, nglusungi to Pak, gitu, nglusungi nek ajen, niku boten makem, ya simbah-simbah boten kertas. Pohon jati, kalau dia pengen tumbuh lebih baik, maka dia menggugurkan daunnya nggih Pak. Sono nggih Pak. Sono niku nggih ngoten. Kalau dia ingin tumbuh berkembang lagi, dia menggugurkan daunnya terlebih dahulu. Ya, gugurkan daunnya terlebih dahulu, nanti akan berkembang lebih baik. Demikian juga poso Pak. Poso niku nggih mekaten. Poso niku seolah-olah lemah, tapi sebetulnya di balik kelemahan ada kekuatan, Pak. Muncul kekuatan. Awit saking menika ampun nggih alasan kadang-kadang nggih Pak nggih. Gue belajar sana-sana. Pak mungkin minggu Ahad kerja bakti buku suket. Lah posoi, lah nek poso ora kuat bubut suket. Ngoten misale Pak. Kuat bubut suket mboten. Kuat nggih Pak nggih. Kecuali perjalanan jauh Pak. Kalau jenengan lagi safar, Allah memberikan izin Pak untuk berbuka. Nek safarnya ngangge jarak, walaupun tidak disebutkan jarak lungo Pak. Nek cara Jawane safar niku lungo. Yang niku nek lungo mesti ado. Gitu Pak. Boten kuwi di lungo ning pasar Jati Serono niku sudah lungo. Niku blonjo. Nek lungo niku teng Semarang, gitu, teng Jogja. Awis saking menika enten sing ngendika safar niku minimal berapa? 80 pinten Pak? 80 lain minimal berapa? Ya sekitar 80-an kilometer Pak. Berarti mriki pundi? Solo nggih. Nek kula teng Jogja 100 kilo. Nek teng Jakarta pinten 300. Dan niku lunga. Nek gur teng mriki yang Surabaya mboten safar Pak. Niku safar tapi mboten terus batal betul. Sing sakit, sing safar itu silakan alasan. Nah, terus ampun tinggi alasan. Nah, terus puasa itu ternyata subhanallah luar biasa. Bahwa itu mampu memberikan kekuatan rohani, kekuatan yang baik. Nah, terus Allah memberikan rambu-rambu yang bisa melampaui ujian ini hanya orang yang beriman Pak. Orang yang beriman agar nanti menjadi nama orang yang bertakwa. Napa bertakwa itu? Bertakwa itu cara rikese manut Pak. Manut utawa wedi. Yang niku nek wedi mesti manut Pak. Yang niku nek wedi mesti taat. Wedi kalih Gusti Allah, manut kalih Gusti Allah berarti taat mungkin. Karena orang yang ditakuti pasti akan diikuti, Pak. Orang yang ditakuti pasti akan diikuti. Nah, yang takut pasti mengikuti yang ditakuti tadi. Kalau kita takut kalih Gusti Allah, tentunya kita akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diperintah, ciri orang yang bertakwa itu laku takut itu hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Itu ciri orang yang bertakwa. Dia hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami ingkari atau kami tidak melakukannya, kami abaikan. Itu orang-orang Bani Israel. Mereka banyak mendapatkan perintah, banyak mendapatkan nikmat, tetapi ujung-ujungnya tidak dilakukan. Dilakukan. Jadi puasa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi nafsunya juga ditahan. Nafsunya juga ditahan. Nafsu itu keinginan untuk mencapai derajat yang baik ini, agar puasa berjalan dengan lancar. Allah buka pintu surga.
Allah tutup pintu neraka. Allah belenggu setan, Pak. Yo ngapunten. Sing godho pun ditaleni, cara Jawa niki. Dibelenggu, dikerangkeng ora oleh metu. Makanya ke masjid ringan, Pak. Masjid-masjid penuh, berbuat baik ringan. Kenapa? Setane pun ditaleni. Nek kok kula panjenengan setane wis ditaleni kok Ramadan niku tesih enten sing berbuat maksiat, itu bukan karena setan, Pak. Mau setane pun ditaleni. Terus kira-kira karena sapa? Koncone setan, Pak. Minal jinnati wa enten setan sing saka ora wujud sing jenenge setan niku wau. Enten setan sing wujud menungso. Nah, sing Ramadan kok dia tidak berbuat baik, itu bukan karena setan, tapi karena nafsu, karena keinginan manusia, karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu ada fujur yang memerintah yang buruk dan ada yang menggerakkan yang baik, Pak. Nah, ketika setan hadir itu mengambil yang buruk, Pak. Dia mengambil kolbu yang bagian fujur, didorong ke tambah elek, Pak. Akhirnya dia berbuat jelek. Kok di bulan Ramadan masih berbuat buruk? Itu tandanya karakter orang itu memang buruk, Pak. Karena dia mengikuti nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Mana juga punten mengkene kula panjenengan berbuat buruk, boten sah nyalahke setan. Pak, kenapa kok ora salat? Aku digodho setan. Ampun boten. Setannya pun dikrangkeng. Nggih. Kesane napa, Pak? Gampil. Gitu, Pak. Subuhan nek Ramadan gampil boten, Pak? Gampil, Pak. Sing menjadi penyemangat boten subuhe, Pak. Sahure. Nggih. Enggak boten. Sing semangat, aku nek jam 3 wis tangi saiki. Napa, Pak? Lah wedi nek ora sahur. Ngoten iki, Pak. Ampun ngoten nggih. Sing diwedeni wedi nek mboten tahajud, Pak. Yang ngapunten, salat pertama kali yang diwajibkan apa? Tahajud, surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Yang pertama diwajibkan tahajud, Pak. Nek kuat cara Jawane jam 12 tangi tahajud nanti subuh. Nek mboten kuat jam 1, nek mboten kuat jam 2, nek mboten kuat jam 3, nek mboten kuat sak kuwate. Sak kuwate. Pulau tahajud betul kuat, Pak. Nggih pun sak kuat, namanya sak ora kuat. Nek seumur hidup besok betul nggih kuat. Nah, tahajud menjadi sunnah ketika Isra Mi'raj turun perintah sholat 5 waktu, tahajud jadi sunnah, Pak. Yang wajib sholat 5 waktu. Jadi yang wajib menjadi sholat 5 waktu. Jadi orang yang bertakwa itu dia manut kali Gusti Allah. Dia manut kali Gusti Allah, apapun dia melakukannya. Ya. Boten kakean dong, tanya, Pak. Israel pun tidak tanya, ken poso nggih poso. Nggih, ken poso nggih poso. Ken qiyam berdiri untuk malam hari, Pak. Salat napa? Malam, tahajud, tarawih jenengan kula lan panjenengan nggih. Sing penting dilakoni, Pak. Sing penting dilakoni kanthi seneng imanah kanthi iman, Pak. Yang pangunten jenengan nek ngantuk jenengan mangleren ampun diteruske nggih, karena kalau capek dan lelah apalagi ngantuk itu syariatnya istirahat, Pak. Jenengan tesih gadah medal sampai subuh misalnya mboten jamaah teng masjid jenengan manteng griya ngoten, Pak. Timbangi jenengan mengke salat gur ngrasani imame. Mau wis kesel kaya ngene kok lagi bentar. Ayat itu tuh mbok ina atau ina wae. Kayak cepet aku wis ngantuk lho boyo ngerti. Wong aku mau bar ke sawah. Ngoten niku, Pak. Akhirnya napa, Pak? Salatnya tidak khusyuk. Kalau begini sampun ulang terakan ya, Pak. 4 ciri khas orang salat menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sampun nggih, Pak? Sampun nggih, Pak? Sampun. Nah, sholat yang khusyuk itu yang dia melebur di dalam sholatnya. Sampun melebur dalam sholat. Dia cinta dengan sholatnya, senang ketika sujud gak mau bangun, Pak. Nek mboten diabani ditangi kali imam mboten bangun. Tangi, oh iya, saking senenge. Kaya wong turu niku lho, Pak. Ditangeke mboten purun to nggih. Saking senenge turu, Pak.
ditangeke mboten purun. Jenengan nek sujud nggih mboten. Seneng, Pak. Nek mboten ditangeke imam Allahu Akbar. Nah, berdiri. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanyut di dalam bacaannya, terus kelola cinta. Nggih, mboten. Terus niku apa niku wujud dari takut kepada Allah. Dilaksanakan manut kali Gusti Allah, kan salat-salat, kan apa? Poso-poso, kan sahur-sahur. Kisah sahur itu kan sahabat itu lemes, Pak. Itu Kanjeng Nabi kula niki lemes kan gitu. Mboten kuat poso sedina. Kenapa kami kuat? Karena kami tidak tidak sahur. Tidak boleh, Pak. Karena di balik sahur niku ada keberkahan. Nek saged sahur. Kesane napa? Siang harinya boten capek. Nyun ngapunten jenengan sahur ampun ngangge logika, ngangge akal, Pak. Sepidah malih. Akal niku boten tidak semua harus pakai akal. Kadang-kadang orang sahur ngangge akal, Pak. Dikebaki gen teko sore. Nggih. Jadi makan sahur sing akeh, ayo Dik sing akeh sahure kurang tekan sore. Akhirnya beduk, Pak. Lah kok beduk? Mau sahure sithik. Ngoten niku, Pak. Mboten, Pak. Nggih. Masalah kuat atau tidak Ramadan itu karena nama iman. Mboten karena sahur, karena makanan. Mboten karena niku. Nah, nyuwun pangapunten kula tutup kanthi ngangge surat Al-Mu'minun nggih bekal nggih Ramadan kalih sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sing wong salwangsul diwaos. Yang pertama, Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, Gusti Allah ngendika, wahai Rasul, makanlah yang baik dan kerjakan amal soleh. Artinya apa, Pak? Di bulan Ramadan nanti banyak ibadah yang akan kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan. Kalau pengen pulau dengan amal soleh itu istimewa, dikerjakan dengan cara terbaik, dikerjakan dengan khusyuk, dikerjakan dengan ringan, yang pangapunten, perhatikanlah makannya. Makan berarti satu, halal haramnya. Yang kedua, banyak sedikitnya. Yang ketiga, cara makannya. Misalnya sudah halal, Pak. Halal. Terus boten ukeh-ukeh. Terus cara makannya betul, berdoa dulu, menggunakan tangan kanan, Pak. Nyunapunten saestu masih banyak orang yang makan tidak sadar menggunakan tangan kiri. Nunjuk ke tangan kiri, Nyunapunten niku pun gadah tugas dhewe boten satinggi. Nggih. Boten pun gadah tugas dhewe boten satinggi. Nggih. Nah, mungkin nek jenengan lali nggih mang oh iya tengen ngoten nggih. Tengen niku sing tinggi dahar. Luwih parah lagi nek Nyunapunten loro momone maju. Tengene yo nyekel, kiwone yo nyekel. Nah niki. Niki nggih boten sah. Terus setunggal Quran surat Al-Mu'minun lawan panjenengan ibadah pengen khusyuk nyun sewu mang bereske urusan makan riyen. Nah, nek Ramadan mungkin bukone memperhatikan. Nggih, Bu. Ampun kata-kata. Sing pertama es teh sak gelas. Sing nomor loro kulak sak mangkok. Sing nomor telu dawet sak mangkok. Terus bar magrib piring sak lemane, sak pupune, sak tahune, sak tempene plus sak gelas banyu putih. Ngisak glegeken, Bu. Ngoten to nggih? Akhire lemes sing diuneni imame meneh. Mesake, Bu, imam niku lek poso dadi kambing hitam terus. Makanya masalahnya pada diri sendiri. Kula lan panjenengan sedaya saestu monggo dicoba. Nggih, mugi-mugi Ramadan iki Ramadan sing paling sae. Bu ora buka, aku tak kurma telu wae, Pak. Kok telu? Telung piring. Telu nggih. Telu. Terus mengke maghriban. Bar maghriban aku tak gedang siji men, Pak. Engko bar tarawih gen khusyuk salatku.
bareng sholat, tapi ibu sholat, wah kusui Pak Yohan, nama kelingan Ramadan, dari repot meneh Pak. Nek madang keluarkan, nek urung madang kelingan madang. Dan ini pripun Pak? Pun mang beres ki dhewe nggih. Kula mboten ikut-ikut. Sing nomor kalih, sing setunggal wau surat Al-Mukminun. Sing nomor kalih hadis Kanjeng Nabi. Man apa Pak? Man qoma Ramadhana, sapa sing ngadeg salat tarawih lair kanthi iman lan mati sabar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, insyaallah Gusti Allah ngapus dosanipun. Nek poso-poso monggo tak dilampahi. Nyuwun kali Gusti Allah walaupun derek maksimal mungkin ditampi salatnya. Man soma sinten sing poso nek wau sing salat Kanjeng Nabi ngendika man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Sinten sing poso tenanan kanthi mengharap ridho Allah dan karena iman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ayat tentang Ramadan ditutup dengan kalimat nek wis cukup 30 dina wis mandek kok. Posone wis leren, sesuk haram poso tanggal 1. Lho, nyuwun sewu. Sapa sing poso tanggal 1 Syawal bodho dosa. Makanya rasa poso meriahno kanthi takbir walitukabbirullaha ala ma hadakum. Malam harinya sambut dengan mengagungkan asma Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Duh Gusti matur nuwun. Puji syukur kepadamu ya Allah. Allahu akbar maha besar. Walillahil hamd. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Matur nuwun kula lulus 30 dina. Dek wingi kula mboten saged lulus salat nggih mboten saged khusyuk dinten niki Ramadan niki alhamdulillah kula saged lulus matur nuwun Gusti. Allahu akbar walillahil hamd. Mugi Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik insyaallah. Allahumma amin. Mugi-mugi kula lan panjenengan mampu mencapai derajat yang mulia di sisi Allah. Allah ngapura dosa kula lan panjenengan sedaya ing pangapunten kiraatanipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna ila Ramadan wa tasallahu minna taqabbalan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.